bagaimana kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saat Paskah kita semua bersukaria karena kita dapat telur Paskah dan juga hadiah Paskah. Jangan hanya karena itu saja kita bersukaria, tetapi karena Yesus sudah bangkit dan menang mengalahkan iblis. Mari kita memuji nama Tuhan, Hompila Hompimpa, dengan penuh sukacita. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Untuk mengawali ibadah kita pagi ini, kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami dapat beribadah dalam ibadah online sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan juga memberikan sukacita yang melimpah dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan kita sungguh baik. Dia rela datang ke dunia agar semua orang yang percaya selamat. Setiap hidup kita yang gelap oleh dosa, Tuhan ubah menjadi terang dunia. Mari kita memuji pujian Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memuji pujian Yesus sahabat. Yesus
sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ingat Engkau, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati, Tuhan membuka pikiran kami, Tuhan memberkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami terima sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, ternyata sudah duduk yang manis semuanya. Pasti sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini Kak Ulan masih bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Judul yang akan Kak Ulan ceritakan, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sekali lagi ya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, pada saat itu, 2 orang murid Tuhan sedang berjalan menuju ke kampung bernama Emmaus. Letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari kota Yerusalem. 7 mil itu sama dengan 11,27 km adik-adik. Tahu kalau kita berjalan dari gereja, kita akan sampai di daerah Sumbang. Nah, ketika mereka berjalan, datanglah Tuhan Yesus menghampiri mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata muridnya, sehingga mereka tidak mengenali siapa itu Tuhan Yesus. Aduh, bagaimana mungkin ya adik-adik ya, seorang murid sampai lupa kepada gurunya. Adik-adik semua 1 tahun di rumah lupa nggak dengan Kak Ulan? Enggak ya? Adik-adik semua masih ingat nggak dengan kasih Tuhan Yesus? Masih ingat ya? Wah, luar biasa sekali. Adik-adik sekolah minggu di tempat ini selalu ingat dengan Tuhan dan gurunya. Puji Tuhan. Kak Ulan lanjutkan ceritanya ya. Ketika mereka berbincang-bincang, Tuhan bertanya kepada mereka, apakah yang sedang mereka bicarakan? Salah seorang muridnya yang bernama Kleopas berkata kepada Tuhan, apakah engkau ini satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang terjadi belakangan ini? Tuhan bertanya, apakah itu? Kedua muridnya menjelaskan bahwa Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan juga dalam perkataan di hadapan Allah dan di hadapan bangsa mereka. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin menghukum mati Tuhan Yesus. Dia menyalibkan dia. Padahal kami dahulu sangat mengharapkan Tuhan Yesus untuk bisa membebaskan bangsa kami. Dan setelah lewat 3 hari, perempuan-perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka tidak mendapati mayat Tuhan. Dan mereka menjumpai malaikat yang berkata bahwa ia bangkit. Dan beberapa teman dari kami datang ke kubur Tuhan Yesus. Di sana mereka mendapati seperti apa yang dikatakan perempuan itu. Tetapi mereka tidak menjumpai Tuhan di sana. Mendengar hal ini, Tuhan Yesus berkata kepada 2 muridnya itu, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga engkau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh para nabi. Bukankah seharusnya Mesias menderita untuk bisa masuk ke dalam kemuliaannya?
Begitu Tuhan menjelaskan. Tuhan juga menjelaskan tentang kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai dengan kitab nabi-nabi. Mereka telah mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Dan Tuhan berbuat seolah-olah hendak melanjutkan perjalanan. Kedua muridnya mendesaknya dan berkata, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah terbenam." Dan benar, Tuhan tinggal bersama dengan mereka. Ketika mereka duduk makan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu juga terbukalah mata kedua muridnya dan mereka mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan menghilang dari hadapan mereka. Wah, ajaib sekali adik-adik ya. Tadi Tuhan ada dan sekarang Tuhan menghilang. Kata mereka seorang kepada yang lain bahwa benar mereka bersuka cita ketika tadi bercerita tentang kitab suci bersama dengan Tuhan. Dan mereka bersama-sama bangkit kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka menjumpai 11 murid yang sedang duduk bersama. Mereka menceritakan bahwa sungguh Tuhan memang bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Dan kedua murid Tuhan yang bertemu dengan Tuhan di jalan ke Emmaus menceritakan pengalamannya, menceritakan bagaimana mereka mengenal Tuhan waktu Tuhan memecahkan roti. Haleluya. Demikian adik-adik firman Tuhan kita pagi hari ini. Yang bisa kita ambil pelajaran pagi hari ini, yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia menampakkan diri dan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Sehingga Tuhan bisa hadir, Tuhan juga bisa menghilang. Benar ya adik-adik? Yang kedua, Tuhan rela datang hadir di tengah-tengah muridnya yang sedang sedih dan berduka. Ketika sedang sedih dan berduka, mereka jadi tidak mengenali Tuhan. Ketika sedih dan berduka, mereka jadi tidak memahami firman Tuhan. Dan Tuhan hadir sehingga mereka memahami firman Tuhan, sehingga mereka mengenal lagi akan Tuhan. Nah, adik-adik semua juga harus seperti itu ya. Walaupun kita masih berdosa dan terkadang kita lupa, jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Ingatlah selalu untuk membaca, merenungkannya, dan melakukannya. Maka Tuhan akan menuntun kita untuk selalu melakukan hal-hal yang benar. Ada amin adik-adik semua? Ya, puji nama Tuhan. Nah adik-adik semua, kita akan membaca ayat hafalan. Adik-adik bisa meminta papa, mama, atau kakaknya untuk membukakan Alkitab ya. Kita ambil dari Yohanes 14 ayat 6. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan memujikan pujian, "Dia harus makin bertambah." Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling bahkan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling bahkan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua
adik-adik semua harus selalu menceritakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain ya, dan menjadi saksi dan terang dunia. Mari kita mau akhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kami mau selalu mengenali Engkau. Kami mau selalu mengerti bahwa kami harus hidup di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan di dalam hidup kami. Tuhan, ibadah sekolah minggu telah sampai di sini. Biarlah setiap kami yang mengikutinya mendapatkan damai, sejahtera, sukacita yang dari-Mu. Pertemukan kami minggu depan di acara sekolah minggu yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.